Helm adalah salah satu perlengkapan berkendaraan yang cukup fatal. Nah, sekarang Bang Bre udah ada di Solo, produsen helm, salah satu kebanggaan anak bangsa ya, bisa memproduksi helm dengan kualitas yang sangat luar biasa dan bisa sampai di ekspor ke luar negeri juga. Trooper Custom ini juga pernah berkolaborasi dengan artis, seniman, dan segala macam. Pengen tahu helm-helmnya seperti apa? Ikuti terus video ini, oke? Helm kok harganya 1 juta lebih gitu loh. Wow, helm-helm pinggir jalan aja cuma 300.000 aja dapat kok. Ini kok 1 juta lebih. Bisa dijelasin nggak Mas itu? Kenapa kok harganya bisa sampai segitu? Ya, Bang Bre sekarang udah ada di salah satu ruangan yang isinya helm-helm semua di pabriknya Trooper Helmet, Trooper Custom helm, produksi helm. Mas sama Mas Kito. Iya. Mas Kito di sini selaku apa, Mas? Saya direkturnya. Wih, mantap. Sama direkturnya loh, guys. Jelasin dulu nih, Mas. Trooper Custom itu biasanya kan orang mikirnya udah custom lah, ke motor gitu mesti, kayak mobil gitu. Iya. Nah ini kok helm? Itu bisa jelasin gimana? Jadi Trooper Custom sebenarnya kita produksi helm handmade. Kenapa custom? Jadi customer yang order di kita bisa request desain, request gitu. warna. Jadi kan kalau anak motor itu biasanya kalau mereka cari perlengkapan helm, perlengkapan bermotor itu yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Iya, Mungkin disesuaikan sama warna motornya, kesukaan dia gitu. Nah, makanya kita mengakomodir itu, kita bikin custom. Soalnya kita bisa menerima request dari customer gitu. Trooper sendiri dari tahun? Kita mulai dari awal 2015. 2015 sudah lama ya, Mas ya? Ya. Riset dulu caranya gimana atau gimana itu? Sebenarnya yang awalnya itu teman saya Oki. Dia kan dia anak desain, dia senang gambar-gambar. Oh gitu. Kita senang motor, kita nyari helm yang sesuai dengan kita itu susah di pasaran. Ya, betul. Apalagi kalau di kalangan anak Vespa, anak klasik, kalau bisa kita beda dari yang lain. Ya. Kalau kita di pasaran kita sama gitu loh. Akhirnya kita bikin sendiri. Dulu kita ambil replika helm-helm luar, kita replika sendiri, kita produksi sendiri. Terus Oki gambarin. Terus dulu waktu itu zamannya Toko Bagus atau OLX ya lupa. Kita coba posting di situ. Akhirnya laku loh. Oh gitu. Kok laku? Ya udah kita lanjutin. Jadi nggak ada niatan untuk bikin helm, kita jual helm gitu, nggak ada kepikiran. Dulu kita kan mungkin kapasitas produksi kita nggak sebanyak ini. Dulu cuma bisa dibilang hobi sih. Hobi. Oki hobi gambar, saya hobi jualan. Jadi ya itu sih. Wah bahaya. Mas jangan pernah di rumah kalian kalau Mas itu main ke rumah kalian hati-hati loh. Hobi jualan Pak ya, didoli kafe barang-barangmu. Nah, bulan depan konon katanya Trooper Custom ini mau tour. Jadi mau bikin show kecil gitu di beberapa kota. Itu angan-angannya apa Mas? Pengen bikin tour dodolan helm mau dadak tour barang gitu. Jadi sebenarnya angan-angannya kita kan pandemi lama, hampir 2 tahun lah. Sebelum pandemi kan kita sering, hampir setiap bulan itu kita paling nggak ada 2 event. Kita berangkat 2 event. Kita sebenarnya basicnya sengdolan. Di samping itu kita pengen kenalin Trooper. Kalau kita nggak cuma helm. Kita itu bukan cuma sebuah helm yang kita pakai udah. Tapi kita pengen sama-sama bareng-bareng customer. Kalau di helm itu harus punya story, punya historinya. Ya, betul. Kalau kita kan mungkin customer nggak bisa dapetin di helm lain kan mungkin nggak bisa request gitu. Jadi mari kita bikin story di apa yang kita pakai sendiri gitu loh, history lah gitu. Trooper Custom sendiri rata-rata per bulan itu bisa sampai berapa helm? Kalau untuk Trooper itu sekitar 100 sampai 150 lah per bulan. Per bulan. Permintaan customer pengennya seperti apa gitu? Awal-awal kita ambil dari customer. Jadi customer bawain model, pengen model seperti ini.
kita bikinkan. Tapi kesini kita kan juga harus regulasi sama peraturan soal hak intelek produk lain, kita juga harus patuhi itu. Ya, betul. Makanya sekarang kita hanya ada beberapa model yang kita punya. Full face itu kita ada model X9, kalau open face kita ada Smoky, ada Hoki. Jadi cuma ada model itu. Beda sama tempat lain ya? Pasti beda. Itu otentik produk Trooper. Jadi mulai 2020 sebelum kita ngurus SNI, sebenarnya sebelum itu kita sudah komitmen kalau kita pengen produksi produk kita sendiri. Jadi kita nggak pengen replika produk lain. Jadi memang kita komitmen untuk kita produksi sendiri, karya kita sendiri yang akan kita bawa ke SNI. Jadi itu. Ya, kalau untuk Trooper kita sudah SNI mulai tahun 2000 tahun kemarin. Kita baru dapat SNI. Tahun kemarin. Ya. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi sebelumnya kita kan belum SNI ya. Kita sebagai anak muda, kita pengen nggak usah lah ngurus SNI, ajar gitu, jualan, penting laku. Tapi kan kita kan pengen ya Trooper sebagai apa yang kita besarkan ya bisa dibilang anak kita bersama lah. Kalau bisa kan long life-nya lebih panjang. Akhirnya kita ya udah kalau regulasi untuk helm berkendara, kalau untuk SNI kan wajib. Betul. Bukan disarankan tapi harus. Kalau untuk di jalanan nanti bakal ada hukum dan lain-lain, itu yang kita hindari. Akhirnya menghambat untuk kemajuan Trooper Custom. Akhirnya kita ya komitmen sama teman-teman, ya udah kita harus SNI. Tahun 2020 itu kita urus. Tahun 2020 kita uji helmnya. Terus 2021 kita dapat SNI. Prosesnya panjang ya? Kalau untuk prosesnya lumayan sih. Soalnya kalau untuk SNI itu kan untuk kita juga dapat ISO juga. Kita sudah ISO 9001 2015. Kita udah ISO itu kan lebih ke manajemen mutu. Ya, jadi tiap proses, tiap pengerjaan walaupun kita handmade, untuk mutunya harus kita jaga. Kalau untuk untuk helm-helm pabrikan, dia mesin pencet sudah jalan sendiri. Tapi untuk itu tantangan kita yang handmade. Soalnya kita kan SDM semua. Itu yang mungkin kita lebih treatmentnya lebih ekstra lah itu. Soalnya supaya mutu dari helm yang kita hasilkan outputnya bisa sama semua. Intinya di situ sih. Ini helm apa nih Mas? Nah itu sebenarnya ini helm riset kita waktu pandemi. Oh gitu. Ya. Ini untuk olahraga ya? Olahraga. Soalnya pandemi itu kan motoran jarang, PSBB, PSBB ya kalau nggak salah ya, udah lupa. Iya. Terus dulu yang lagi rame itu kan sepedaan, ya olahraga lah. Olahraga, makanya kita motoran udah jarang, teman-teman motoran jarang, akhirnya kita riset untuk produk untuk mengakomodir yang mereka senang motoran tapi dia beralih ke sepedaan gitu. Oh gitu. Kayak yang itu juga ya, bolong-bolong tuh ya? Ya. Oh lucu itu. Ini yang kolaborasi sama Andi Rif. Oh, jadi nerima kolaborasi juga ya Mas ya? Kita sering kolaborasi kalau. Oh gitu. Ya, jadi Trooper kalau Trooper movementnya emang kita paling nggak 1 bulan sekali itu kita ada kolaborasi, entah itu sama artis, sama seniman, sama brand. Itu dijual juga? Dijual. Berapa pieces biasanya kalau kolaborasi kayak gitu? Itu tergantung sama kolaboratornya ya, mulai dari 12 sampai 24 lah. Itu emang benar-benar limited ya. Helm kok harganya 1 juta lebih gitu loh. Wong helm pinggir jalan aja cuma 300.000 aja dapat tok. Ini kok 1 juta lebih. Bisa dijelasin nggak Mas itu? Kenapa kok harganya bisa sampai segitu? Ya, pertanyaan sebenarnya banyak banget faktor kenapa harganya mahal. Pasti banyak yang tanya juga loh. Ya, pasti. Nah itu. Pasti. Pertama, kita itu kan pengerjaan secara handmade. Ya, jadi bukan pabrikan ya? Bukan pabrikan. Jadi semua proses dari proses awal sampai proses kirim produk itu semua manusia SDM yang mengerjakan. Otomatis itu pertama faktor itu. Yang kedua dari kualitas. Dari kualitas walaupun kita handmade, kita pengen kualitasnya kita terbagus lah. Kualitas yang kita bisa dibilang kualitas bagus dibanding dengan helm pabrikan. Jadi itu kedua, dari kualitas material, kualitas detailing, kualitas helm jadinya. Apalagi ini untuk pelindung kepala. Jadi harus kualitasnya harus itu kita yang utama sih. Kualitas itu yang utama. Kualitas. Jadi Mas, boleh jalan-jalan lihat produksinya? Silakan. Ayo.
produksinya di sini ya? Iya, ini Oh, sini office. Jadi produksi kita full dari sini semua. Ya kayak gini lah kondisinya. Ya namanya juga handmade ya teman. Ya. Jadi mungkin bisa tahu juga kenapa trooper mahal. Ya ini. Nah, iya. Nggak ada mesin-mesin Nggak ada mesin besar. gede. Semua mesinnya ciptaan Tuhan semua. Bisa galau ya itu. Iya. Ini Mas siapa Mas? Mas Oki ya? Mas Oki, Ah, ya Mas nanti bisa sama ngobrol sama Mas Oki, dia yang Halo, bosnya Mas. di sini lah. Udah sama Mas Oki nih. Ya. Mas Oki, bisa dijelasin nggak Mas step by stepnya di produksi trooper custom ini seperti apa? Ya. Ini yang pertama di sini ya? Kalau untuk pertama di sini kita cetak fiber, pakai molding, terus pakai mat, dan kebetulan kita ini produksinya memang pakai fiber, jadi semua produksi di trooper custom itu kita handmade. Oh iya, gitu. iya. Dan kita juga udah mendapatkan ISO dan sertifikat SNI. SNI, itu memang benar-benar dijaga kualitasnya ya Mas Yes, ya. betul. Gitu. Nah di sini pun nggak langsung diserahkan ke step berikutnya, ada QC-nya juga. Ya. Bener Mas? Ya, betul. Nah itu nanti dicek lagi, udah benar-benar boleh masuk ke step berikutnya atau enggak. Nah disitulah hebatnya trooper custom. Terus habis dari sini kemana Mas? Dari sini langsung ke potong fiber. Sini ya? Saya biasanya kalau udah selesai kita taruh di meja, lalu masing-masing meng-QC per prosesnya. Kalau memang udah bagus, dilanjutkan ke step berikutnya seperti itu. Jadi kalau yang di dipotong. ruangan ini dia dipotong sama di grinder dan sebagainya kayak gitu. Diratain lah ya. Dirapiin Mas. Dirapiin. Nah, jadi kalau di fiber nanti di sana kan ada kayak serabut-serabutnya tuh. Nah itu dipotongin, terus sama mungkin dicek lagi untuk kualitas fibernya. Oke. Gitu. Terus habis itu ke Habis itu ke proses dempul. dempul. Ya. Ini. Lebih menekankan ke permukaan ya. Jadi dia benar-benar halus. Terus kita yang paling kelihatan tuh yang bagian tengah sini sih biasanya. Kalau untuk helm, karena dia bentuknya kan bentuk bulat. Nah itu sebenarnya proses yang paling susah. Oh, saya baru tahu loh Mas. Ternyata helm itu didempul. Ya. Karena yaitu cari bentuk yang paling halusnya itu Mas. Kalau ini kebetulan kita dempulnya pakai produk Alpha Gloss ya. Mantap. Nah, masuk pakai Alpha Gloss Mas. Ini yang pakai glazing, yang packaging warna biru itu. Kebetulan kita cocok pakai yang itu karena memang dia lebih keras. Tapi ketika di amplas juga dia nggak keras-keras banget. Gampang ya, Gampang. Mas. Nah, gitu. Nah Terus ini masuk Mas, ke kok ada permukaan. kolam-kolam apa ini? Itu buat ruangan amplas Mas. Jadi Habis amplas kan, didempul terus diamplas. amplas kita butuh air juga untuk Iya, prosesnya. benar. Setelah ini Setelah itu masuk cat dasar kayak epoxy, lalu painting warna dasar sampai coating itu di ruangan di sini ya. Di food spray. ruang ini. Oke. Lalu setelah itu dipoles juga, di kompon dan sebagainya. Lalu masuk ke proses assembling Assembling itu interior ya. interior. Jadi di interior ada proses jahit. Nah, pengaliman. kalau yang gambar itu Gambar tergantung permintaan. Jadi kalau memang ada yang custom, itu malah biasanya di luar clear bisa, di dalam clear juga bisa. Gitu. Gitu. Iya, iya. Tergantung gambarnya, Ya, beda-beda. kalau pengen awet ya di dalam clear ya berarti ya. Semuanya sebenarnya awet kok Mas. Oh, Jadi gitu. karena kita pakainya catnya tipenya beda-beda kan. Oh iya. Kalau yang mau yang kuas di luar clear, pakai cat yang emang khusus buat di luar clear kayak gitu. Nah, jadi seperti itu Alpha guys ya. Nah, kenapa helm trooper custom ini seharga 1 juta lebih? Ya kalian bisa bayangin sendiri lah. Mulai dari depan sampai sini prosesnya panjang dan semua dikerjakan manual tanpa mesin-mesin gede. Jadi dikerjakan sama manusia semuanya. Dan juga kualitasnya gila, emang benar-benar luar biasa. Mas Oki, matur nuwun. Siap. Sudah Terima kasih. temenin jalan-jalan Ya. di sini. Buat kalian yang pengen pesen atau custom helm di Trooper Custom bisa langsung hubungin di Instagramnya atau mau tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa. Dan buat kalian yang punya bengkel mau disenggol bengkel sama Bang Pri sama tim bisa langsung komen di kolom komentar atau DM di Instagram Alpha Gloss. Oke? Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih.